Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,59% ke angka 6.861. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham yang mulai bergerak turun setelah ada rencana untuk right issue. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang terlihat masih terus diakumulasi asing walaupun IHSG hari ini melemah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau berkonsen untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Arto. Arto hari ini masih naik 1% lebih ke harga 16.175. Bisa kita lihat di grafik, Arto saat ini sudah naik mendekati resisten di EMA 50. Pada saat Arto berada tepat di garis EMA 150 ini, minggu lalu telah saya analisa. Pada saat itu saya menjelaskan Arto bisa dipantau karena apabila berhasil naik kembali di atas garis EMA 150, trennya akan mulai membaik kembali dan berpotensi untuk lanjut naik mengetas garis EMA 50. Jadi satu minggu terakhir ini Arto trennya terus bergerak naik. Untuk garis MACD jika kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini baru mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% hari ini masih ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat 5 hari terakhir ini masih terus akumulasi Arto dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi selama asing masih terus masuk melakukan akumulasi, bisa kita lihat seperti awal Januari, harga Arto terus bergerak naik. Setelah mulai ada distribusi, baru turun dan satu minggu terakhir ini asing terlihat mulai masuk kembali. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Arto masih ada potensi untuk mencoba naik mengetas garis EMA 50 minggu ini. Apabila terkonfirmasi break, maka target berikutnya itu di harga 17.000. Karena sudah naik satu minggu lebih, ada potensi Arto untuk terkena profit taking sementara. Apalagi hari ini candlenya menurut saya kurang bagus. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya harus hati-hati. Karena ada potensi untuk terkena pullback setelah kenaikan 5 hari terakhir ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Arto di sekitar garis EMA 150 atau malah yang saat membeli di sekitar harga 14 ribuan, saat ini menurut saya Arto masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun gagal break dari garis EMA 50 minggu ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 15.200, Arto masih bisa di hold karena trennya akan mulai bergerak sideways cenderung uptrend. Jadi tidak downtrend lagi selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MTK. MTK hari ini naik 0,48% ke harga 2080. Walaupun naik cuma 0,48% hari ini, MTK sempat naik mendekati harga 2200 atau tepatnya di harga 2150. Jadi resisten terdekat saat ini itu di harga 2200. Dan secara tren bisa kita lihat MTK saat ini sudah mulai bergerak tren. Karena telah berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 2000 dan garis EMA 150 di harga 2200, di harga 2020. Jadi untuk garis EMA 150, garis EMA 50 dan harga 2000 saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Untuk support EMA 50 saat ini di sekitar harga 1990. Dan hari ini menurut saya candlenya juga kurang bagus karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Jadi harus hati-hati, ada potensi untuk terkena profit taking sementara dalam beberapa hari ke depan. Apalagi sama seperti saham Arto, MTK juga beberapa hari terakhir ini kenaikannya sudah lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham MTK, sebaiknya jangan paksain untuk mengejar di harga atas. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat 4 hari terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham MTK. Dan jika kita lihat secara keseluruhan dari awal Februari, asing sebenarnya masih terus akumulasi saham ini.
Jadi dari data yang kita dapat, MTK saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 2200. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 2000 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi sebaiknya tunggu terkena pullback dulu, terkena profit taking dulu dan turun mengetes support ini dan masih bertahan, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Berikutnya saya akan menganalisa saham Antam. Antam hari ini juga naik 0,46% ke harga 2180. Bisa kita lihat di grafik, 2 hari terakhir ini Antam sudah naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 2170. Tapi 2 hari terakhir ini belum berhasil break, tapi candle-nya juga masih candle hijau. Hari ini walaupun Antam sempat turun kembali mendekati support di harga 2100, tapi masih bisa rebound dan naik kembali. Jadi secara tren, Antam saat ini sudah mencoba untuk bergerak uptrend. Jadi 1 minggu terakhir pun bisa kita lihat kenaikannya sangat tinggi. Kenaikan tinggi Antam dalam beberapa hari atau beberapa minggu ini memang karena bisa kita lihat sampai saat ini harga nikel masih terus bergerak naik. Karena memang efek dari sentimen perang atau rencana perang Rusia dan Ukraina. Sehingga bisa kita lihat harga minyak juga yang sebelumnya sempat terkena profit taking dan turun ke angka 60-90 US dollar, saat ini juga mulai bangkit kembali. Jadi untuk teman-teman yang kemarin bertanya, Pak gimana untuk saham Medco atau Elsa dan sebagainya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Karena apabila ketegangan kedua negara ini masih terus berlanjut atau malah sampai terjadi perang beneran, saya lihat harga-harga komoditas ini juga akan bergerak naik. Jadi saat ini menurut saya saham-saham tersebut masih sangat layak untuk di hold, ada potensi untuk naik kembali. Jadi untuk Antam saat ini berada tepat di garis EMA 150. Apabila minggu ini terkonfirmasi break, Antam saya lihat berpotensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 2300 sampai harga 2400. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat 4 hari terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Antam. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga bawah, selama masih bertahan di atas harga 2000, menurut saya Antam masih sangat layak untuk di hold. Dengan target take profit jangka menengah di sekitar harga 2400 sampai 2500. Apabila teman-teman mau trading jangka pendek dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 2000, bisa take profit dulu apabila ternyata minggu ini Antam gagal break dari garis EMA 150 ini. Apabila gagal break, take profit, tunggu kembali di sekitar harga 2000 sampai 2100 untuk re-entry-nya. Tapi paling aman adalah menurut saya hold terus karena bisa kita lihat masih ada akumulasi besar, secara candle juga masih bagus sehingga masih ada potensi untuk break dari garis EMA 150 dan melanjutkan kenaikan. Terakhir saya akan menganalisa saham MDKA. MDKA hari ini turun 0,79% ke harga 3.780. Dan bisa kita lihat walaupun turun secara tren MDKA masih oke karena dia masih berada di atas garis EMA 50. Yang hari ini sempat turun disentuh MDKA dan berhasil bangkit kembali. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 3.730. Dan untuk garis EMA 150 pun masih jauh, yaitu di harga 3.400. Jadi secara tren jangka pendek masih sideways, tren jangka menengah pun menurut saya saat ini MDK masih bagus. Dan bisa kita lihat untuk harga emas pun saat ini mulai bergerak naik walaupun kenaikannya tidak setinggi harga komoditas lainnya. Jadi untuk MDK masih bisa kita pantau karena saat ini dekat dengan garis EMA 50. Kita bisa tunggu di daerah support ini, apabila masih bisa rebound kita bisa entry untuk trading jangka pendek atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun masih oke. Untuk data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini memang ada distribusi. Tapi asing bisa kita lihat hari ini masih terus masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat MDK masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 sampai harga 3.700. Jadi apabila mau entry sebaiknya tunggu di range harga ini 3.700 sampai 3.720. Apabila menyentuh target harga ini MDKA berhasil bertahan dan mulai bangkit, kita bisa entry untuk trading jangka pendek dengan target
di harga 3.800 sampai 3.900. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.